Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Semua baik-baik. Saya melihat semangat yang bagus. Karena hari Rabu kita akan pesta milih presiden yang baru. Semangat ya. Tuhan memberkati kita semua. Kemarin minggu saya sudah menyampaikan khotbah saya tentang jangan berubah setia. Tetaplah setia. Hari ini saya diingatkan untuk menyampaikan kebenaran yang di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Di dalam pasal ini Paulus menyebut beberapa nasihat kepada jemaat di Tesalonika dengan sebutan nasihat pendek. Antara lain adalah bersukacitalah senantiasa. Berikutnya tetaplah berdoa. Berikutnya mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dan ayat 19, janganlah padamkan roh. Dari berbagai nasihat yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah salah satunya jangan padamkan roh. Roh itu harus terus menyala. Roh Tuhan harus terus menyala. Itu bukan pilihan, tapi mesti begitu. Sekalipun Alkitab berkata bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan hujan akhir. Tetapi Alkitab juga memberikan kita peringatan bahwa di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Matius 14:12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Tetapi orang yang bertahan kepada kesudahan akan selamat. Roh itu harus dibiarkan terus, bahkan harus dijaga supaya menyala. Karena Alkitab berkata di akhir zaman ada kecenderungan kasih orang semakin dingin. Dan itu sudah mulai terlihat. Yang bisa menyalakan kasih yang dingin itu hanya Roh Tuhan. Kita harus waspada. Itulah sebabnya Paulus bilang, jangan padamkan roh. Supaya kasih itu tetap hangat kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga. Itu harus dinyalakan. Berikutnya juga Wahyu 2 ayat 4 seperti yang kita baca kemarin minggu. Di akhir zaman ada kecenderungan kasih orang itu hilang. Bukan saja dingin, tapi dia hilang, lenyap, dibawa oleh keadaan zaman yang semakin buruk. Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Akhir zaman itu cenderung kehilangan kasih, cenderung kasih semakin dingin.
Jangan biarkan itu terjadi dalam hidup kita. Maka Paulus mengingatkan, jangan padamkan roh. Selain itu Alkitab juga berkata di akhir zaman kecenderungan orang adalah mengasihi dirinya sendiri kalau api itu tidak menyala. 2 Timotius 3 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Hal-hal inilah yang cenderung terjadi di akhir zaman. Satu-satunya jalan supaya kita tidak egois, supaya kasih tidak hilang, supaya kasih tidak dingin, nyalakan api itu. Itu nyanyian kita berkata, supaya oleh api itu kasih yang dingin dinyalakan. Paulus memberi nasihat, jangan padamkan roh, supaya kita terhindar dari hal-hal di atas. Jangan sampai kasih kita semakin dingin. Jangan sampai kasih kita hilang. Bahkan kita menjadi cenderung egois. Tidak ada yang baik kalau roh itu padam. Tidak akan ada yang baik. Orang akan cenderung berbuat dosa, mengikuti kedagingannya kalau roh itu padam. Orang menjadi malas berdoa. Orang menjadi malas baca Alkitab. Orang akan menjadi malas mengabdikan hidupnya kepada Tuhan kalau roh itu padam. Maka nasihat Alkitab yang kedua setelah jangan berubah setia adalah janganlah izinkan roh seperti ini. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia pernah melihat suatu keadaan yang buruk. Kehancuran Yehuda dan Yerusalem akibat dosanya. Ini peristiwa yang ganjil yang memang tidak pernah terjadi di tahun 500 sebelum Masehi. Yeremia sangat menderita melihat kehancuran Yerusalem. Nah, ini dia katakan, aku mau diam. Aku tidak mau ngomong lagi tentang firman. Sebab apa yang kulihat tidak seperti apa yang kuimani. Pada waktu Yeremia hampir mengambil keputusan untuk menarik diri dari hadirat Tuhan. Dia pun akhirnya berkata, pada waktu saya melakukannya, di dalamku ada seperti api yang menyala-nyala. Aku tidak kuat menahannya dan api itu membangkitkan rohku kembali kepada Tuhan. Situasi sekitar kita tidak selalu baik. Tapi kalau roh itu menyala, maka roh itu akan membangkitkan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Maka nasihat kebenaran firman pagi ini adalah
jangan izinkan roh itu padam. Biarkan dia terus menyala. Yesus pernah berkata di Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Terang yang ada padamu tidak boleh menjadi kegelapan. Tetaplah menyala. Kasih tahu sebelahnya, tetaplah menyala. Jangan biarkan padam. Tidak ada yang baik kalau dalam kegelapan. Kegelapan itu selalu menggambarkan yang buruk. Menyala, terang itu selalu berbicara tentang yang baik. Kegelapan selalu membawa yang buruk. Maka Alkitab berkata pagi ini, jangan padamkan roh. Menyalalah, teruslah bangkitkan rohmu kepada Tuhan. Lalu kalau kita bertanya, bagaimana cara terbaik membangkitkan roh kita? Tadi saya sudah baca di ayat sebelumnya. Tetaplah berdoa, bersyukur, bersukacitalah senantiasa. Itulah nasihat Paulus supaya roh kita menyala, tetap berdoa. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Kesusahan yang kita izinkan mampir di hidup kita tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Maka Paulus bilang bersukacitalah. Lalu berikutnya Paulus berkata bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Mungkin masih ada yang kurang. Tentulah tidak semua sempurna seperti pengharapan kita. Semua beres. Mungkin ada saja yang kurang. Tapi tetap belajar mengucap syukur. Sebab kalau semua beres, pasti kita lupa diri. Ada kalanya Tuhan izinkan hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita. Sebab cara paling efektif menurut Alkitab mengingatkan orang kepada Tuhan adalah kesusahan. Cara yang paling efektif mengingatkan orang kembali kepada Tuhan adalah ada kesulitan. Kalau semua beres, maka Salomo berdoa. Tuhan dia bilang, jangan izinkan aku terlalu miskin supaya aku tidak mempermalukan Engkau. Tapi juga jangan buat aku terlalu kaya supaya aku tidak mendurhaka kepada Tuhan. Salomo, orang yang paling bijaksana ini, memberikan kita nasihat. Bahwa hidup di dalam Tuhan tidak akan diizinkannya kita semua beres. Karena kalau kita semua beres, kita bisa melupakan Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak akan mengizinkan kita terlalu miskin supaya kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Maka tetaplah berdoa, maka tetaplah bersukacita dan tetaplah bersyukur di dalam Tuhan. Nyalakan rohmu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Seperti
nasihat Yesus. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Perhatikanlah terang yang ada padamu itu. Tuhan mau kita mengambil bagian dalam hidup kita. Dengan Tuhan memberikan kita hikmat. Saya ulangi, hal ini diteguhkan Tuhan kuat di hati saya. Kalau roh kita padam, kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Tidak ada orang yang sedang menyala di dalam rohnya, kecenderungan hatinya berbuat dosa, tidak. Itu tandanya kalau roh kita dingin, roh kita tidak menyala, itu kecenderungannya adalah mau melakukan yang salah saja. Kedagingannya akan dominan mempengaruhi hidupnya. Roh itu harus menyala. Saya pernah memberikan ilustrasi sederhana. Kalau roh kita menyala, tidak mempan kuasa kegelapan mengganggu kita. Tidak. Jangankan mempan, datang saja tidak mungkin. Saya kasih ilustrasinya. Ibu-ibu di sini mayoritas. Itu artinya rata-rata pernah masak. Coba masak apa saja. Saya kasih contoh sederhana, masak air saja. Kalau nyala api terus menyala, kita tidak suka bunyi umupnya. Lalu kita memilih menekan tutupnya. Kalau apinya terus menyala, maka yang terjadi adalah itu dandangnya yang meledak. Bukan umupnya yang berhenti. Selagi nyala apinya dinyalakan. Tetapi kalau kita tidak suka melihat dia terus umup bergelombang, matikan saja apinya, selesai. Tapi selama api masih menyala, maka tidak akan berhenti dia untuk bergelembung terus menunjukkan bahwa dia sudah matang. Itulah kehidupan. Sama dengan pengalaman rohani. Matikan apinya, rohnya pasti padam. Hidupnya pasti padam. Tetapi kalau rohnya menyala, sekalipun banyak tekanan, sekalipun banyak masalah, tidak ada yang kuasa mengalahkan kita. Maka pilihan ada di tangan kita. Nyalakan apinya atau padamkan. Kalau dipadamkan selesai. Tapi kalau api itu masih hidup, akan dia terus mengerjakan sesuatu di dalamnya. Inilah kebenaran yang Tuhan ingatkan untuk saya sampaikan kepada kita pagi ini. Jangan pernah izinkan roh itu padam. Tetaplah menyala. Paulus juga menasehatkan yang sama. Yesus sendiri menasehatkan hal yang sama. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Maka tetaplah menyala. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua.